Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Prinsip hidup orang Kristen. Diberikan tema kepada saya adalah menjadi berkat. Tetapi yang saya lihat di sini utamanya adalah prinsip hidup orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh membahas kebenaran firman Tuhan, kita perlu memahami latar belakang dari penulisan surat Petrus ini. Mengapa Petrus harus menuliskan surat ini dan ditulis kepada siapa? Sehingga kita memahami apa tujuan sebenarnya Petrus menuliskan surat ini. Dan tujuan itu juga tujuannya kepada kita saat ini, yang hidup saat ini. Bukan pada waktu lalu saja, tetapi pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus yang biasa disebut dengan Simon Petrus. Ya, ditulis kepada orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil yang biasa disebut umat pilihan Allah atau umat pilihan Tuhan. Ya, sekitar kurang lebih tahun 65. Ada juga para ahli mengatakan antara tahun 80 sampai 90-an. Tetapi yang pasti adalah tahun-tahun sulit bagi orang Kristen pada waktu itu. Ini tahun-tahun sulit. Tahun-tahun terjadinya penganiayaan, tahun-tahun penderitaan bagi orang Kristen, ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan? Mengapa Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya di Asia Kecil? Tujuannya adalah menguatkan iman orang percaya yang sedang mengalami penganiayaan. Selain menguatkan iman umat Tuhan, Petrus juga meminta jemaat Tuhan untuk menerapkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menguatkan, tetapi Petrus meminta kepada jemaat Tuhan untuk menerapkan, untuk mengaplikasikan, untuk melakukan, untuk mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari.
yang serba-serba membuat orang Kristen kadang-kadang goyah dan meninggalkan iman. Perkembangan teknologi mempengaruhi kehidupan kita. Pak Petrus mau mengajarkan kepada kita saat ini bagaimana ciri-ciri, tingkah laku, dan karakter orang Kristen, atau bisa dikatakan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan orang Kristen dengan orang Kristen dan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Ada prinsip-prinsip yang mengatur sehingga apa? Sehingga kita bisa tetap hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam persekutuan yang indah dan persekutuan yang rukun di dalam Tuhan. Yang pertama, seia sekata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kata seia sekata ini, Petrus mengawali dengan dan akhirnya. Bukan berarti Petrus mau mengakhiri khotbahnya, tetapi Petrus mau menyimpulkan pengajaran dia yang di atas. Dia mengatakan kesimpulannya adalah satu, seia sekata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai keluarga Allah untuk dapat bertahan dan untuk dapat mempertahankan persekutuan yang harmonis di antara jemaat Tuhan perlu kata seia sekata. Sehati, sepemikiran, setujuan. Nah, kata seia sekata ini mudah dilakukan? Sulit. Mengapa sulit? Kita jemaat Tuhan terdiri dari berbagai karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, pendapat yang berbeda, pemikiran yang berbeda, ya. Kemudian sosial ekonomi yang berbeda, pendidikan yang berbeda, itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita sehingga kita sulit sekali mencapai kata seia sekata. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun sulit untuk mencapai tujuan seia sekata, tetapi Tuhan mengatakan itu harus terjadi dalam umat Tuhan. Mengapa? Kalau tidak ada seia sekata, yang terjadi adalah konflik di antara jemaat Tuhan. Kalau sudah ada konflik di dalam jemaat Tuhan, tidak lagi sepemikiran, tidak lagi sependapat, tidak lagi setujuan, maka apa yang terjadi? Perpecahan. Kalau sudah ada perpecahan di dalam jemaat Tuhan, yakin saja kita berdoa juga sudah kurang damai sejahtera. Coba Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kalau ada konflik di antara jemaat Tuhan, kita bersampingan duduk saja, kita hati tidak tenang, ya. Atau kita konflik dengan pendeta, atau kita konflik dengan hamba-hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan itu maju ke depan, kita sudah tidak nyaman. Makanya kenapa ditekankan sekali? Bukan di dalam ayat ini, banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengajak umat Tuhan untuk seia sekata. Karena ini penting sekali. Tanpa seia sekata, tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan itu sulit sekali untuk dilakukan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak seia sekata dalam arti apa? Dalam arti melakukan kehendak Allah, bukan seia sekata untuk jatuh dalam dosa, tidak. Ya. Kalau kita tidak setujuan, bagaimana kita duduk berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan bersama-sama? Sulit, karena hati masing-masing sudah saling tidak enak. Karena itu firman Tuhan. Beberapa ayat firman Tuhan di dalam perjanjian baru ini banyak mengatakan harus sepemikiran, harus sehati, harus seia sekata. Karena ini adalah satu prinsip yang membuat orang Kristen bisa hidup rukun dan harmonis. Sulit sekali melakukan ini. Jangankan dalam jemaat Tuhan yang begitu banyak karakter yang berbeda-beda, suami istri saja kadang-kadang tidak seia sekata. Tetapi walaupun sulit, tidak ada kata netral,
harus mengatakan ya kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seia sekata dapat terwujud ketika ada kerendahan hati. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita bersikap sombong, kita menganggap diri kita lebih benar, lebih hebat, bagaimana kita bisa seia sekata? Karena itu harus ada rendah hati di sini. Seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, maka bisa akan dapat tercipta seia sekata. Kalau kita tidak punya kasih, sulit sekali kita seia sekata. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, maka sulit sekali kita menciptakan suasana seia sekata dalam persekutuan yang damai. Sulit sekali. Makanya jemaat Tuhan, firman Tuhan selalu mengajak kita untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada Allah. Artinya kita memiliki kerendahan hati. Salah yang kita mengaku bahwa kita salah. Jangan mempertahankan keegoan kita. Jangan mempertahankan keakuan kita. Jangan mempertahankan keegoisan kita. Karena ketika kita mempertahankan keegoisan kita, itu yang akan memicu terjadinya konflik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memiliki kerendahan hati, saling mendukung dalam melakukan kehendak Tuhan. Maka tujuan kita satu, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Jika tujuan kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tujuan kita satu adalah melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan tercipta yang namanya sehat. Tapi kalau tujuan kita berbeda-beda, karena ada motivasi yang lain kita datang beribadah kepada Tuhan, maka tidak akan tercipta. Apa tujuan kita datang ke gereja? Kita mau memahami firman Tuhan. Dengan kita memahami firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu tujuan kita. Untuk apa kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Karena dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita sudah memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Tapi kalau tujuan kita bukan itu, ada motivasi-motivasi yang tidak benar, maka tidak akan tercipta seia sekata, sehat, sepemikiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat Tuhan sudah seia sekata, maka akan terciptalah keharmonisan, persekutuan yang rukun. Dan untuk tercipta persekutuan yang rukun dibutuhkan kerelaan hati. Kerelaan hati mengutamakan kepentingan bersama, saling melengkapi, mau mengerti dan berdamai satu dengan yang lain. Ketika terjadi konflik, kadang-kadang konflik ini tidak terhindarkan Bapak Ibu. Tetapi konflik yang terjadi jangan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi mari berikan hati untuk mau berdamai satu dengan yang lain. Ya, tidak terhindarkan. Di mana-mana persekutuan terjadi, konflik itu selalu ada. Tapi ketika konflik ada, biarlah kita memiliki kerelaan hati untuk berdamai. Walaupun kita benar, jangan kita selalu menganggap bahwa kita harus mempertahankan segala sesuatu. Artinya apa? Mari kita memberikan hati kita untuk mau berdamai dengan mereka. Bukan berdamai dengan kelakuan dosa, tidak. Ya, berdamai untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan bahwa jemaat Tuhan merupakan organ yang hidup, di mana terdapat berbagai-bagai anggota yang berlainan bentuk dan juga berlainan fungsinya. Seperti tubuh kita, mata bentuknya beda dengan tangan, tangan bentuknya beda dengan kaki, dan masing-masing juga berbeda fungsinya, tidak sama. Tetapi tangan tidak bisa mengatakan saya bisa hidup tanpa kaki, atau saya bisa melakukan segala sesuatu tanpa tangan atau tanpa mata dan sebagainya. Semua saling melengkapi dengan fungsi yang berbeda. Kita memiliki fungsi yang berbeda di dalam jemaat.
berbeda. Kita memiliki taraf sosial ekonomi yang berbeda, tetapi semuanya itu saling melengkapi. Tuhan menghendaki di dalam perbedaan ada saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada menganggap diri lebih berharga atau lebih tinggi dari yang satu atau lebih dari segala sesuatu. Tidak ada. Karena apa? Kita sama di hadapan Tuhan, hanya fungsinya yang berbeda-beda. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang berbeda adalah fungsi kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 133 tercipta kerukunan. Alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya jika di antara umat Tuhan tercipta kerukunan. Seia sekata, seperasaan, rendah hati, kasih adalah kunci kesatuan, kerukunan jemaat Tuhan. Tanpa itu tidak akan tercipta persekutuan yang indah. Yang kedua, tadi Seia sekata. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau yang tadi Bapak Ibu Seia sekata itu adalah, kalau kita lihat di dalam jemaat ini ada dua masalah yang mereka temui. Ada dua tantangan atau pergumulan besar yang mereka temui. Pergumulan yang pertama adalah pergumulan dari luar, tantangan dari luar, di mana saat itu mereka sedang mengalami penganiayaan karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka sedang mengalami penganiayaan karena mereka lebih memilih ikut kepada Yesus Kristus sebagai yang mereka percayai. Tantangan yang kedua adalah tantangan di dalam jemaat itu sendiri. Ya. Apa tantangan di dalam jemaat itu sendiri? Rupanya Petrus menemukan ada beberapa tantangan di dalam jemaat, di mana jemaat tidak seia sekata, sehingga Petrus menasihati mereka untuk seia sekata. Jadi ada dua tantangan. Jadi yang tadi itu adalah tantangan dalam jemaat yang pertama. Yang kedua adalah tantangan dari luar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan yang mereka terima, yaitu penderitaan penganiayaan yang mereka terima, Tuhan mengatakan jangan membalasnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang balas dendam. Ya, Absalom membalas dendam kepada Amnon yang telah memperkosa adiknya Tamar. Kemudian Yoab membunuh Abner untuk membalas dendam atas kematian adiknya Asahel. Kemudian dalam perjanjian baru, Yohanes dan Yakobus ketika bersama-sama dengan Yesus ingin membalas dendam. Kita lihat di dalam Lukas pasal 9. Tolong dibuka. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Yohanes dan Yakobus meminta kepada Yesus untuk membalaskan dendam dengan cara apa? Kita lihat di situ. Lukas pasal 9 ayat 59. Oh 51, maaf 51. Ya, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Lanjut. Dan dia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya baginya. Lanjut. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lanjut. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Mereka ingin balas dendam karena mereka tidak diizinkan. Lanjut. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lanjut ayat 56. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saat Yesus, Yakobus dan Yohanes ingin membalas apa yang diperbuat oleh orang Samaria, tetapi Yesus mengatakan tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, balas dendam kepada sesama yang berbuat jahat bukanlah
disiksa, diludahi, ya. Kemudian penderitaan yang luar biasa sampai disalibkan. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus membalasnya bahkan dengan perkataan? Tidak. Bisa saja Yesus melakukan mukjizat untuk memusnahkan mereka, tapi Yesus tidak lakukan itu. Apa yang dilakukan Yesus? Justru Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa. Di saat penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Bapak Ibu, saat terjadi situasi yang menyakitkan hati kita, jangankan untuk berdoa bagi mereka, justru kita mau tunggu pembalasan saya. Atau ketika kita melihat dia sudah menyakiti kita, tiba-tiba dia terkena musibah, lalu kita mengatakan apa? Itu toh rasa sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang jemaat tertentu datang ke gereja membawa nasar supaya Tuhan membalaskan perbuatan mereka. Ada. Saya pernah menegur seseorang, ya, tapi bukan jemaat kita. Dia bilang begini, itu ibu sudah melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa termaafkan kepada saya. Ya. Saya mau bawa nasar ke gereja supaya anaknya mengalami apa yang saya alami. Saya bilang begini, ibu membawa nasar itu tujuannya, motivasi ibu salah. Motivasi ibu ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mengatakan begini, nasar itu diberikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya, bukan untuk meminta supaya Tuhan membalas. Bapak Ibu pasti pernah mengetahui hal itu, ya, membawa nasar ke gereja. Lihat di Lubang Murah itu seringnya, Bapak bawa nasar ke gereja supaya Tuhan membalaskan. Banyak yang komentar seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak diizinkan oleh Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Tuhan adalah hakim, kita tidak berhak. Kita hanya dikatakan, justru dikatakan di dalam ayat itu, jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak disuruh pasif, jangan balas maka kita diam. Tidak, Tuhan suruh kita aktif. Jangan balas tetapi berkati. Bagaimana cara kita memberkati? Tuhan Yesus memberikan contoh. Contoh bagaimana? Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Doakan mereka yang berbuat jahat kepada kita, supaya Tuhan menjamah hati mereka, mengubahkan hidup mereka, sehingga mereka bisa berubah dan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Itu. Jadi bukan berarti kita memberkati harus membawa sembako, harus membawa ini. Bukan berarti itu saja. Tetapi yang dimaksud salah satunya adalah ketika orang lain berbuat jahat, doakan mereka. Ketika kita mendoakan mereka, kita sudah memberkati mereka. Berdoa supaya Tuhan memberkati hidup mereka, sehingga mereka berubah dari perbuatan mereka itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak enak jadi orang Kristen, ya. Kita mau balas dendam juga tidak bisa. Kita mau begini juga susah. Firman Tuhan bilang tidak boleh, ya. Tetapi itulah prinsip orang Kristen, ya. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun jemaat itu sedang dianiaya pada waktu itu, Tuhan mengatakan lewat Petrus, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita coba baca Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 7. Roma pasal 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kemudian ayat 20 sampai 21. Ayat 20 sampai 21. 20 sampai 21. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran.
20-21. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar janganlah mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Apa artinya? Kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti sama saja kita adalah seorang penjahat. Firman Tuhan, engkau sebagai pengajar, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal firman Tuhan, maka sama saja kita dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, seperti Yesus memberi contoh. Ya. Musuh kita, orang yang iri hati terhadap kita, orang yang menyakiti kita, orang yang membuat hidup kita mungkin tidak nyaman, tidak damai sejahtera dan sebagainya. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi mereka dan berdoa kepada mereka. Susah ya Bapak Ibu, kita sedang lagi dalam masa-masa yang sangat sulit karena perbuatannya, ditambah lagi hati tidak nyaman, kita mengalami penderitaan sakit yang luar biasa karena perbuatannya, tapi Tuhan mengatakan kasih. Ya, sulit, tetapi Tuhan bilang harus dilakukan. Sulit, tetapi Tuhan bilang tidak ada netral, tidak ada antara, tidak ada. Pokoknya ya, tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar kita untuk tidak melakukan pembalasan, tetapi Tuhan juga mau mengajarkan kita untuk memberkati mereka. Tuhan tidak mau kita hanya diam saja melihat mereka, tapi Tuhan mau kita bertindak memberkati hidup mereka supaya mereka diubahkan oleh Tuhan. Kita memberkati orang lain dengan motivasi yang benar, supaya mereka benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan, supaya mereka bisa meninggalkan perbuatan mereka. Itu motivasi kita memberkati mereka, motivasi yang benar. Bapak Ibu, salah satu tokoh yang tidak membalaskan dendam siapa? Daud terhadap Saul. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk membalas dendam, Daud tidak membalaskannya. Ada kesempatan waktu itu ketika Saul lengah, Daud bisa saja membunuh Saul, tetapi tidak dilakukannya pembalasan. Ya, tidak dilakukannya pembalasan. Bapak Ibu, tidak membalas jahat itu adalah ciri orang yang mau hidup damai satu dengan yang lain. Yang ketiga, mencintai hidup. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Mencintai hidup. Mencintai hidup tidak sama dengan mencintai nyawa. Ya. Justru kita dikatakan di sini, yang mau mencintai hidup harus menjaga lidah, harus menjaga. Beda dengan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 25, Tuhan mengecam orang yang mencintai nyawanya. Orang yang mencintai hidup artinya mengasihi hidupnya, mengasihi hiduplah orang lain dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mencintai hidupnya akan menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Di ayat 10, lidah ini tak bertulang, tetapi lidah ini bisa membakar seluruh otak. Ya. Satu kata yang keluar saja dari lidah kita yang bisa, contohnya kita menjelekkan orang lain, hanya satu kalimat saja. Ya, kalau mungkin orang itu tidak berpengaruh, ya tidak apa-apa. Tapi coba Bapak Ibu jelekkan nama bupati atau nama presiden atau nama Kapolres dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dengan satu kalimat yang keluar dari mulut, apa yang terjadi? Heboh semuanya. Makanya dikatakan orang yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik harus menjaga lidahnya. Rupanya lidah ini sangat mempengaruhi segala sesuatu.
lidah kita ini perlu dijaga supaya lidah kita ini tidak selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, ya, yang menjatuhkan orang lain, yang merendahkan orang lain dan sebagainya. Lidah ini perlu dijaga, Bapak Ibu. Siapa yang tukang gosip mulai menjaga lidah sudah. Ya. Siapa yang tukang menghina orang mulai jaga lidah sudah. Siapa yang tukang memaki jaga lidah sudah. Siapa yang suka mengucapkan kata-kata yang menusuk hati orang jaga lidah sudah. Seperti hari Jumat lalu Ibu Mary Khotbah bilang apa? Ada orang bilang begini, bepu mulut saya begitu, bepu hati baik. Ya. Apa yang keluar dari mulut itu terpancar dari hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi jangan kita mengatakan, tadi beta ini bercanda sah. Dia sakiti hati temannya dengan perkataan yang sangat-sangat menyakiti. Lalu dia bilang, bepu mulut saya begitu, bepu hati sebenarnya sombong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya ada di dalam hati kita sehingga keluar dari mulut kita. Ya. Apa yang kita pikirkan sehingga Bapak Ibu coba pahami orang bercanda. Ya, sebenarnya candaannya itu sudah ada dalam pikirannya tentang orang yang bercanda itu. Jadi jangan mengatakan, main gila sah, bebek omong sebenarnya sudah begitu. Ya, Bapak Ibu, karena itu perlu kita benar-benar mempertimbangkan, menimbang apa yang perlu kita keluarkan dari mulut kita dan apa yang tidak perlu. Sebenarnya memang orang itu seperti itu, tapi berusaha untuk tidak semakin menjatuhkan dia. Dia sudah jatuh, kita semakin menjatuhkan. Bagaimana dia tidak terpuruk? Dia sudah sedang terpuruk, kita semakin menghakimi dia. Bagaimana dia tidak semakin jauh dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam sebuah artikel dikatakan gereja bisa menjadi tempat di mana orang mengalami luka yang dalam daripada pemulihan. Bayangkan, saya kasih tahu siapa namanya. Gereja bisa menjadi tempat orang mengalami luka daripada pemulihan atau penyembuhan. Kita datang ke gereja untuk dipulihkan. Kita datang ke gereja untuk disembuhkan dari segala luka-luka hidup kita. Tetapi kadang-kala orang justru mendapatkan luka dari gereja sehingga dia tidak mau bergereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu penelitian yang bernama Barna di Amerika menunjukkan 4 dari 10 orang yang ini berdasarkan penelitiannya Bapak Ibu. Dia menunjukkan bahwa 4 dari 10 orang yang tidak ke gereja dikarenakan karena mereka menghindari gereja atau orang-orang di dalam gereja karena pengalaman yang negatif yang mereka dapatkan dari gereja. Itu penelitiannya. Penelitian dari Barna, bahwa dia meneliti bukan orang yang tidak percaya, orang yang mengaku diri percaya. 10 orang yang tidak datang ke gereja, 4 orang mengaku bahwa mereka tidak datang karena mereka mendapatkan luka di dalam gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang negatif yang mereka dapatkan dari gereja membuat mereka tidak datang kepada gereja. Karena banyak orang percaya dalam gereja tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Allah, dan kasih Kristus tidak ada di dalam hidup mereka, sehingga banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti di antara kita juga, kadang di antara kita di dalam jemaat, kadang kita saling melukai sehingga orang tidak mau datang kepada Tuhan. Perbuatan kita yang tidak menunjukkan contoh bahwa kita pelaku firman membuat orang menjauh daripada Tuhan. Ini perlu kita renungkan. Bagaimana di antara kita sesama jemaat, jangan karena diri kita yang menjadi batu sandungan bagi orang lain tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mungkin di dalam gereja kita tidak melakukan, tapi ketika di luar perbuatan kita dilihat oleh orang seiman kita, membuat orang lain mengatakan, percuma saya ke gereja karena orang yang rajin ke gereja sah, orang yang rajin berdoa sah,
mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, banyak sekali Bapak Ibu, kita tidak menjadi teladan. Banyak sekali, jangankan menjadi teladan, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka mau lain. Ya. Dia mau menerima mereka apa adanya. Mereka tahu saya adalah orang berdosa, tapi mereka menolak saya dengan wajah mereka yang menunjukkan bahwa benar saya orang berdosa. Mereka menuduh saya dengan wajah mereka, kamu tidak layak karena kamu orang berdosa. Ada juga demikian. Ya. Kita menunjukkan wajah, kita tidak merangkul orang untuk datang ke gereja, kita tidak merangkul mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan, tapi kita menunjukkan penghakiman kita menunjukkan wajah kita, membuat mereka beta sudah layak datang kepada Tuhan karena memang beta orang yang berdosa. Ada. Jadi ada dua hal yang membuat orang jauh dari Tuhan. Satu, karena melihat tingkah laku kita di dalam gereja tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran. Kita menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain di luar sana. Mulut kita memuji Tuhan, tapi mulut kita juga memaki orang lain. Mulut kita mengatakan bahwa kita harus mengasihi, tapi mulut kita juga merendahkan orang lain. Ya, itu membuat orang lain jauh daripada kita. Kemudian cara yang kedua, ada hal yang kedua yang membuat orang jauh daripada Tuhan. Selain kita tidak menjadi contoh, kita juga bisa menjadi apa? Menjadi orang yang membuat mereka jauh daripada Tuhan dari cara pandang kita kepada mereka. Jadi perlu Bapak Ibu, ketika ada orang datang kepada Tuhan, mungkin dia sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan, walaupun kita sama dengan mereka, mari kita rangkul mereka. Ya, kita rangkul mereka. Ketika dia tidak mau bertobat, dia tetap ini, ya kita doakan saja supaya mereka bertobat dalam perbuatan, tapi kita jangan menghakimi mereka. Ya. Ketika kita menghakimi mereka, mereka akan semakin jauh dari Tuhan. Tegur boleh, tapi jangan hakimi. Nasihati boleh, tapi jangan hakimi. Ya. Di dalam firman Tuhan, tegur dari empat mata dulu, dari hati ke hati. Kalau tidak, panggil orang lain untuk membantu kita bersama-sama memberikan nasihat kepada dia. Supaya apa? Supaya dia jangan malu, supaya dia jangan semakin jauh, tapi dia mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus melakukan semua itu? Mengapa kita harus melakukan prinsip-prinsip itu? Harus seia sekata, harus seperasaan, harus kita rendah hati, saling mengasihi, tidak membalas jahat dengan yang jahat. Kemudian kita harus mencintai hidup. Mengapa? Karena Tuhan mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mengapa kita tidak boleh membalas dendam? Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan permohonan kita didengar oleh Tuhan. Jangan panaskan dendam. Tuhan yang berhak membalas dendam. Hanya berdoalah. Tuhan tahu cara yang terbaik bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang melakukan kebenaran. Tetapi dikatakan firman Tuhan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita tidak mau ditentang oleh Tuhan, maka mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak mampu, maka minta kemampuan daripada Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus menjamah hati kita, memampukan kita. Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Di antara kita tidak ada yang sempurna, tetapi jangan menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan biar supaya masih di dunia justru apa-apa. Tidak. Mari kita belajar terus menjadi pelaku firman. Walaupun kita jatuh bangun, tapi mari kita belajar menjadi pelaku firman sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya cukup buat untuk angka. Kesempatan kita sangat-sangatlah tidak banyak untuk melakukan firman Tuhan. Kesempatan kita untuk membawa orang-orang datang pada Tuhan juga tidak banyak. Kesempatan kita untuk memberkati orang juga tidak banyak. Ada waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita, maka mari kita gunakan kesempatan itu. Kita mengangkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengatakan tidak ada yang sempurna.
Tidak ada yang hebat untuk melakukan firman Tuhan 100%, tapi berikan hati, relakan hati untuk mau melakukan firman Tuhan. Maka saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita menangkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup